Rekor kebobolan kita di musim ini kalah dengan eranya Frank de Boer. Kita tahu sendiri era Frank de Boer tuh era parah, tapi kebobolannya cuma 16 kali, sementara sekarang 19 kali. Berarti Inzaghi lebih parah dibandingkan Frank de Boer dalam hal sektor pertahanan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter, konten yang gue buat untuk ngebahas klub terbaik dunia, klub favorit gue yang tadi malam baru aja pesta gol. Gokil, setengah lusin gol teman-teman. Menurut gue ini adalah hasil yang sangat amat kita butuhkan karena berada di antara kekalahan melawan Juve dan menjelang pertandingan melawan Atalanta, dua pertandingan krusial. Ini adalah hasil yang sempurna untuk meningkatkan mood dan moral kita. Gue jadi gak sabar menantikan akhir pekan nih teman-teman. Mendingan bawa Atalanta ke sini sekarang juga kita bantai. Pertandingan dini hari tadi kalau gue lihat ini untuk pertama kalinya sepanjang musim ini kita menunjukkan killer instinct. Kalau nggak salah dari 7 shot on goal kita menghasilkan 6 gol, luar biasa banget. Walaupun jujur aja nih di awal-awal babak pertama gue sempet deg-degan. Kita kesulitan membongkar pertahanan Bolonya, sementara Bolonya belum apa-apa udah bikin 2 peluang emas. Pertama melalui Barrow, kosong sendirian di sisi kiri. Lalu ada tendangan kencang Arnautovic hampir aja ngolongin Onana. Plus mereka kemudian dapat 1 peluang yang akhirnya berakhir gol. Itu super duper hoki sih, itu hoki abad ini. Tendangan yang kayaknya nggak ngarah ke gawang itu harusnya ngelebar banget. Dan entah kenapa malah kena pemain Bolonya. Dan bola pantulnya ngarah ke gawang, nggak offside pula, itu hoki banget. Gue inget banget sampai dengan momen gol itu kita belum buat shot on goal sama sekali. Dan bahkan kita beberapa kali salah passing. Bastoni sempat salah passing, begitu juga di Marco. Çalhanoğlu juga di awal-awal babak pertama ada beberapa momen salah passing, bola kelepas yang mengakibatkan serangan balik. Serem banget sebetulnya di awal babak pertama tuh. Lalu kemudian angin berubah, beruntung Inter segera menyamakan kedudukan sehingga mentalitas terjaga ya. Dan bahkan kita menutup babak pertama dengan skor 3-1. Gol pertama kita melalui volley Dzeko, menurut gue itu gol yang cukup cantik. Melalui crossing Dumfries. Di pertandingan ini Dumfries ada beberapa kali crossing. Dia udah mulai berani crossing, tapi tetap aja sih dia pemain tanpa otak sih, jadi agak nyebelin memang. Dia sering kali salah ambil keputusan, yang harusnya nusuk dia malah back pass, yang harusnya back pass malah maksain nusuk. Aneh banget emang si Dumfries. Tetapi gol pertama Dzeko tadi malam harus diakui itu melalui kerja keras Dumfries. Crossing kena blok pemain Bolonya, bolanya melambung ke arah kotak penalti. Lalu penyelesaian akhir volley dari Dzeko sebetulnya nggak kencang tapi sangat terarah, sehingga kipernya Bolonya siapa Skorupski ya nggak mampu menjangkau. Lalu gol kedua melalui Di Marco, tendangan bebas kenceng banget. Gue seneng banget akhirnya kita punya gol tendangan bebas lagi, tendangan bebas langsung. Udah jarang banget soalnya ngelihat Inter punya pemain yang mampu mencetak gol dari tendangan bebas. Dulu-dulu kan kita punya spesialis tendangan bebas ya, artinya konversi menjadi golnya cukup bagus seperti Sneijder, ada Julio Cruz, lalu siapa lagi? Mihailovic, itu konversi gol dari tendangan bebasnya cukup tinggi. Gol tendangan bebas Di Marco itu sebetulnya yang membuat Bolonya mentalnya agak runtuh ya, karena ada ada gesekan, ada kericuhan antara Medel dengan Lautaro. Medel emang gitu sih. Medel tuh kan benci banget sama pemain Argentina ya, karena di era kemasan Chili saat itu Medel, Alexis Sanchez, kemudian Vidal bersama Chili menguasai Copa America ya 2 kali berturut-turut, merusak hegemoni Argentina dan Brazil. Jadi memang musuh bebuyutan mereka pemain-pemain Argentina dan Brazil, dan biasanya yang paling nyebelin kan memang Argentina ya, yang paling keras. Kalau Brazil jarang tuh ribut-ribut. Dan kalau semalam yang kepancing Medel sih. Bahkan sempat ada capturean juga tuh momen di mana Medel ngajak Lautaro berantem di luar. Gua tunggu lu di luar. Setelah momen itu Bolonya penampilannya menurun. Bahkan di awal babak kedua ya, saat jeda pertandingan Medel diganti kan, dan itu Bolonya jadi lemah banget di sektor tengah dan pertahanan. Lalu gol ketiga melalui Lautaro Martinez, gol sundulan, umpan dari Çalhanoğlu. Lagi-lagi ini udah kesekian kalinya musim ini kita mencetak gol dari corner. Syukurlah kita udah kembali berbahaya di situasi bola mati. Ini gol yang tipikal Inter banget. Kalau di musim lalu biasanya yang ada di tiang dekat Perisic nih. Halo teman-teman, maaf gue potong sebentar, gue mau promosi, mau ngiklan. Jadi ceritanya gue pingin upgrade komputer supaya bisa main FIFA, main Football Manager, bisa bikin konten main games. Jadi sebelum pertandingan Inter mungkin gue bisa prediksi dulu pakai FIFA atau main bareng teman-teman. Terus bisa eksperimen juga bareng teman-teman jadi pelatih Inter atau pelatih timnas Indonesia pakai Football Manager ya. Nah menariknya adalah untuk upgrade komputer berarti butuh uang nih. Kalau gue lihat dari harganya sih sekitar 5-10 juta tergantung spesifikasinya. Untuk itu
itu teman-teman, gue butuh job buat ngumpulin uang. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau gue promosiin usahanya, podcastnya, kontennya, karyanya, apapun melalui YouTube gue, silahkan kontak gue melalui barcode nih yang ada di atas. Lalu harganya berapa? Murah aja. Silahkan teman-teman lihat di layar. Untuk teman-teman yang followers Instagramnya di bawah 5.000, gua kenakan biaya 50.000 aja per konten. Tetapi untuk teman-teman yang followers Instagramnya sudah di atas 5.000, gua kenakan biaya 100.000 per konten. Lalu misalkan nih teman-teman produknya mau dikirim ke tempat gua ya, biar lebih enak promosiinnya, misalkan makanan, minuman, atau barang apapun, maka biayanya gua kurangin 25.000. Berarti yang tadinya 50.000 jadi 25.000, yang tadinya 100.000 jadi 75.000. Persis seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Atau misalkan di sini teman-teman ada yang mau sukarela nyawer 10.000, 20.000, 100.000, berapapun bisa juga. Silakan sawer gua melalui Saweria atau QRIS, linknya ada pada deskripsi atau pada barcode juga bisa. Terima kasih teman-teman. Lalu di babak kedua kita menambah 3 gol lagi. Ada di Marco yang bisa-bisanya dia ada di sisi kanan, umpan Barella. Berarti Barella dan Calhanoglu menambah assist lagi di pertandingan ini. Lalu gol kelima kita melalui penalti Calhanoglu. Penaltinya bukan kayak Lautaro yang pakai power ya, ini bener-bener placing. Tenang banget kalau Calhanoglu yang ngambil. Sebelum Calhanoglu nendang penalti sempat kelihatan ada momen Lautaro ngobrol sama Calhanoglu. Sepertinya itu penalti harusnya yang ngambil Lautaro, tapi kemudian dikasih ke Calhanoglu. Ya anggap aja assist utang budi lah, karena kan corner Calhanoglu ngoper ke Lautaro. Nah ini penaltinya Lautaro dikasih ke Calhanoglu. Lalu gol penutup kita melalui Robin Gosens. Menurut gua itu adalah gol terbaik tadi malam. Kalau menurut teman-teman dari 6 gol kita tadi malam paling bagus golnya siapa? Kalau menurut gua golnya Gosens. Walaupun di Marco tendangan bebas, ada di Marco di sisi kanan golnya placing, lalu ada volleynya Zeko, tetapi gua paling suka adalah golnya Gosens, gol ke-6. Kenapa? Karena melalui aksi Brozovic. Gila, epic, Brozo is comeback. Brozovic ngoper ke Zeko, Zeko kemudian crossing ke Gosens. Memang kelebihan Gosens tuh yang seperti ini. Ini tipikal gol yang Gosens banget, persis juga seperti gol ketika lawan Barcelona. Harusnya Inter bisa mengeksploitasi kemampuan Gosens yang macam gini nih. Dan gaya mainnya Gosens itu persis seperti Dumfries. Gosens cuma bedanya finishingnya lebih bagus ya. Kalau Dumfries mah bola gampang aja ngelambung jauh banget. Makanya kalau kita sisi kiri pakai Gosens, kanan pakai Dumfries, itu udah pasti mati, kita mati kutu. Karena kedua wingback kita yang itu nggak bisa dribble sama sekali, nggak bisa nusuk, nggak bisa buka ruang. Susah, itu dua tipikal winger finisher ya. Makanya menurut gua kalau dijual mendingan jual salah satu sih antara Gosens sama Dumfries. Jangan dua-duanya. Karena biar gimana pun juga karakter mereka unik, dibutuhkan juga untuk tim. Cuman tinggal gimana gaya permainan kita bisa memaksimalkan gaya permainan Gosens atau Dumfries. Sisi kanan kita sudah ditempati oleh winger dengan gaya Dumfries yang mainnya positioning, mainnya finishing. Nah sebelah kiri nggak bisa Gosens, harus di Marco karena harus beda gaya permainan wingback kiri sama wingback kanan kita. Apesnya si Gosens gitu sih. Beda cerita kalau kita punya sisi kanan yang gaya mainnya kayak di Marco, kayak Perisic yang bisa dribble, bisa buka ruang. Udah, Gosens bisa dapat tempat di sisi kiri. Sehingga menurut gua daripada kita jual Gosens, menurut gua ya mendingan cari pemain sisi kanan yang bisa dribble sih. Sebetulnya kita masih ada 2 peluang lagi yang bisa menjadi gol. Bisa aja tadi malam kita menang 8-1 ya. Pertama melalui sundulan Zeko. Zeko ini adalah pemain jangkung yang sundulannya paling jelek yang pernah gue lihat ini. Untuk ukuran pemain jangkung parah sih. Zeko tuh nyundul tuh nggak diarahin, udah pokoknya lurus aja. Jadi kalau kepalanya nengok dikit, ya udah bolanya ke sana, nengok gini bolanya ke sana walaupun gawang ada di depan. Tadi malam gawang udah melompong, sundulannya pala kenceng banget kena tiang. Lalu ada satu momen membentur tiang lagi melalui tendangan Aslani dari luar kotak penalti. Aslani dini hari tadi mainnya bareng Brozovic sehingga dia tidak jadi regista, tidak jadi deep lying playmaker ya. Dia lebih seperti Mezzala atau box to box, lebih nyerang tetapi nggak begitu kelihatan. Berarti bener Inzaghi ya, Aslani itu lebih optimal untuk dimainkan di posisinya Brozovic, bukan sebagai box to box atau Mezzala. Kembali lagi ke gol ke-6 kita tadi malam melalui Gosens. Gua yang bikin senang adalah aksi Brozovic. Itu kan diawali aksi Brozovic. Tadi malam impact Brozovic kelihatan banget. Walaupun Brozovic udah comeback kemarin di pertandingan lawan Juve, tapi menurut gua comeback yang sebenarnya tadi malam kelihatan banget bedanya ketika Brozovic masuk. Pergerakannya Brozovic, umpan-umpannya dia lebih sering mendistribusikan bola dibandingkan Calhanoglu. Bahkan ini ada statistik, Hakan Calhanoglu tadi malam main 74 menit,
menyentuh bola 58 kali. Sedangkan Marcelo Brozovic cuma 30 menit ya. Setengahnya Hakan Çalhanoğlu, dia menyentuh bola 59 kali. Lebih banyak dibandingkan Hakan Çalhanoğlu dengan menit bermain setengahnya. Karena memang mobile banget, dinamis banget Brozovic itu. Dengan kemenangan ini, dampaknya untuk klasemen sementara Inter ada di peringkat 4, naik cukup tinggi. Poinnya sama kayak Lazio dan Atalanta yang di luar dugaan kalah dari Lecce. Dan bahkan Inter cuma beda 3 poin dari Milan yang ditahan seri Cremonese. Tetapi Inter bisa aja melorot nih nanti malam karena Juve dan Lazio belum bertanding. Catatan menarik dari pertandingan tadi malam melawan Bologna, Dzeko mencatatkan rekor menjadi pencetak gol kedua tertua Inter di usia 36 tahun 237 hari. Dia baru saja melewati rekor Giuseppe Meazza 36 tahun 233 hari. Tetapi yang paling tua masih ada lagi nih, lebih tua 1 tahun, Sinisa Mihajlovic 37 tahun 47 hari. Gila, berarti kalau Dzeko mau ngalahin Sinisa di tahun depan harus main untuk Inter lagi. Kalau kata Dzeko di konferensi pers, dia bilang rekor itu ada untuk dipecahkan, tetapi saat ini yang dia pikirkan adalah untuk tim, bukan rekor pribadi. Mantap, salut Dzeko. Lalu catatan menarik berikutnya, ada pemandangan unik kemarin teman-teman ketika pertandingan selesai lalu pemain turun ke ruang ganti. Itu Inzaghi berdiri di depan tangga. Dia terlihat ngingetin para pemain, para staff ya untuk hati-hati tangganya licin. Ini pasti gara-gara Inzaghi punya pengalaman jatuh dari tangga ya. Jadi dia nggak ingin pemainnya cedera gara-gara jatuh dari tangga. Kemudian catatan menarik lainnya, gue berharap kita bisa memperbaiki pertahanan ya. Karena kalau dari sisi ketajaman dengan skor 6-1 ini kita udah menunjukkan killer instinct seperti yang gue bilang tadi di awal konten. Coba kalau dari sisi pertahanan kita benar-benar harus perbaiki. Karena ternyata kalau menurut statistik di 13 pertandingan awal ini, rekor kebobolan kita di musim ini kalah dengan eranya Frank de Boer. Kita tahu sendiri era Frank de Boer tuh era parah, tapi kebobolannya cuma 16 kali, sementara sekarang 19 kali. Berarti Inzaghi lebih parah dibandingkan Frank de Boer dalam hal sektor pertahanan. Berarti sampai dengan Giornata 14 ini pencetak gol terbanyak kita diraih oleh Lautaro Martinez 7 gol, kemudian ada Barella 5 gol dan Dzeko 4 gol. Sementara untuk assist paling banyak Barella 6 assist, lalu ada Hakan Çalhanoğlu 4 assist dan Dzeko 3 assist. Berarti ini yang paling luar biasa justru Dzeko dan Barella ya. Barella total 5 gol 6 assist, total 11, sementara Dzeko 4 gol 3 assist. 7. Kombinasi gol dan assist Barella dan Dzeko adalah yang terbaik. Oke deh, sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya, analisisnya untuk pertandingan Inter Bologna tadi malam. Menurut teman-teman, gol terbaik siapa? Pemain terbaik siapa ya? Kalau menurut gua antara Di Marco atau Dzeko. Tapi gue paling impress penampilan Brozovic sih. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.